Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy people, dimanapun Anda berada. Hari ini kami kembali lagi di podcast Ruang Hebat. Seru bincang sehat dan bermanfaat di episode ke-17. Episode Sweet 17 sepertinya ya. Saya Dr. Fitria Jusri selaku host yang akan membantu acara podcast di episode kali ini. Nah, tema yang akan kita bawakan di episode kali ini tidak kalah menarik nih healthy people dari episode-episode sebelumnya, yaitu wajah baru Puskesmas menuju Jakarta Global. Kali ini kita akan bincang seru bersama beliau yang sudah memiliki pengalaman yang mencakup di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan, dan memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Siapakah beliau? Tunggu sebentar. Tentunya rugi dong ya kalau healthy people sampai periode ini belum like, comment, and subscribe ya. Nih, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke? Kita langsung sekarang, kita kenalkan siapakah narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Sulung Mulia Putra MPH. Beliau adalah Kepala Puskesmas Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat. Semangat pagi Dr. Sulung. Selamat pagi Dr. Fitria. Kita bisa, pasti bisa, harus bisa dah. Wah, tetap semangat selalu sepertinya Dr. Sulung ini. Juga healthy people yang melihat podcast Puskesmas Cengkareng tentunya ya. Baik dokter, mungkin kita di pagi hari ini akan berbincang santai sedikit mengenai kegiatan-kegiatan di Puskesmas Cengkareng. Kalau boleh tahu nih, dokter kesibukannya akhir-akhir ini apa saja dok? Baik, terima kasih Dr. Fitria, saya senang sekali bisa diundang ke podcast ini. Kegiatan saya sehari-hari sebagai Kepala Puskesmas memang seperti biasa, kami Puskesmas ada 3 kegiatan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada monitoring dan evaluasi. Kami sudah mulai perencanaan untuk tahun 2026, juga masih melaksanakan kegiatan tahun 2025, juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung sampai triwulan ke-3 ini gitu. Kegiatannya banyak, ada pelayanan di dalam gedung gitu untuk upaya kesehatan perorangan, dan luar gedung ada upaya kesehatan masyarakatnya begitu. Kurang lebih begitu dokter. Nah dok, terkait yang tadi tentang pelayanan kesehatan perorangan maupun masyarakat, sistem yang digunakan di Indonesia saat ini ada yang namanya integrasi layanan primer di Puskesmas. Itu bagaimana dok? Baik, ya terima kasih Dr. Fitria. Jadi integrasi layanan primer itu adalah kegiatan yang baru saja diluncurkan tahun 2023 oleh Kementerian Kesehatan, dan kita sudah adopsi dari semenjak diluncurkan. Pada intinya pelayanannya memang tidak berubah, hanya pendekatannya saja yang berubah. Jadi kalau di masa lalu pendekatan itu berdasarkan program begitu. Nah kalau sekarang kita lebih ke bahasa programnya adalah patient center. Jadi pasiennya yang menjadi pusat dari pelayanan kesehatan, kurang lebih begitu. Jadi nanti ada mulai dari ibu hamil, bersalin, anak-anak, nanti ada usia produktif, lansia. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing usia itu kita mengintegrasikan layanannya. Bukan hanya di dalam gedung, di luar gedung juga kita nanti mengintegrasikan layanannya. Begitu dokter. Oke, berarti layanan itu mengikuti siklus hidup manusia yang menjadi pusat layanan kesehatan itu sendiri ya dok? Betul, ya. Baik. Nah, untuk ILP ini di dalam gedung kan berarti merupakan layanan kesehatan perorangan seperti biasanya dok. Maksudnya seperti misalnya datang ke poli, layanan, dan itu kita datang, pasien itu datang dengan mengikuti alur sesuai usianya untuk mendapatkan akses. Betul dok. Jadi pelayanan di Puskesmas sebetulnya tidak berbeda dari sisi alur layanannya, hanya kita merubah
layout dari ruangan, dari layanannya. Jadi tadi yang seperti disampaikan bahwa ini berdasarkan siklus hidup. Jadi nanti kalau misalnya ada siklus hidupnya itu misalnya anak-anak, mulai dari pendaftaran nanti ditangani oleh dokter dan perawat yang khusus di poli anak. Nanti setelah itu apabila dia membutuhkan laboratorium, tetap pada laboratorium. Nanti membutuhkan obat misalnya, tetap ada apotek yang melayani. Hanya nanti pendekatannya saat didiagnosa itu seluruh program akan ikut mengassessment pasien itu begitu. Jadi tidak terfragmentasi seperti dulu, tetapi yang sekarang menjadi senternya adalah, pusatnya adalah pasiennya begitu. Oke. Wah, healthy people luar biasa kan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang sehat itu datang ke puskesmas, sekarang nggak perlu tuh ngantri-ngantri di satu tempat, semua usia mengantri di situ, tapi sudah sesuai dengan lokasi tempat layanan yang sesuai dengan usia healthy people. Oke kan? Keren tuh. Nah, untuk luar gedung sendiri bagaimana dokter pelayanannya? Jadi karena ini dinamakan integrasi, bukan hanya di dalam gedung yang kita atur kembali model pelayanannya yang lebih mengutamakan kepada pasien. Di luar gedung juga kita membuat program sama sesuai dengan integrasi layanan primer ini, yaitu contohnya di Posyandu. Posyandu itu kalau dulu itu Posyandu untuk balita sendiri, untuk lansia sendiri begitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita integrasikan, kita jadikan satu. Jadi sekali Posyandu itu datang nih, healthy people datang ke Posyandu, nanti bisa anaknya, bisa ibunya, bisa kakek neneknya, lansia gitu. Jadi semuanya lengkap di satu Posyandu. Walaupun memang pelaksana belum di semuanya, kita masih pilot project, ada beberapa yang sudah kita tetapkan sebagai Posyandu integrasi layanan primer, kita sudah uji coba, dan mudah-mudahan nanti semua Posyandu bisa mengikuti metode yang baru ini agar masyarakat bisa lebih mudah lagi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu Posyandu begitu. Oke, keren banget tuh. Jadi healthy people akses aja didekatkan tuh, akses kebutuhan kesehatan kita didekatkan oleh pemerintah kepada masyarakat langsung. Karena kan Posyandu itu lebih identik termasuk dari pencegahan ya dok ya. Jadi pencegahan. Betul. Karena kan kita maunya sih nggak sakit gitu ya. Kalau kita nggak sakit gimana? Pencegahannya bagaimana? Salah satunya dengan pemeriksaan yang dilakukan di Posyandu. Nah, Posyandunya itu sendiri dok. Kan apa bedanya antara Posyandu yang dulu sebelum ILP dengan Posyandu yang menerapkan ILP? Layanannya kah, alurnya kah, atau jenis-jenis yang bisa dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader di Posyandu tersebut? Baik, betul Dokter Fitria. Jadi nanti Posyandu itu akan sangat lengkap sekali. Dulu kita kenalnya Posyandu itu hanya Posyandu untuk balita. Ada juga Posyandu sendiri untuk lansia, seperti tadi saya sampaikan. Nah, sekarang itu di satu Posyandu yang sudah terintegrasi layanan primer itu ada kegiatan untuk balita, bahkan ibu hamilnya, ada kegiatan untuk usia produktif, ada kegiatan untuk lansianya begitu. Dan betul tadi pertanyaan Dokter Fitria bahwa nanti kadernya akan kita berikan keterampilan. Ada 25 keterampilan yang akan dilatih kepada kader, sehingga kader ini bisa melakukan pelayanan untuk segala jenis usia di Posyandu. Jadi intinya betul, kita akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan promotif preventif gitu. Begitu Dokter Fitria. Oke. Baik. Berarti ada kualifikasi lagi ya dok ya, terkait kebutuhan kadernya gitu ya. Ada hal-hal yang harus memang kader ini harus memiliki hal yang lebih daripada yang lainnya dengan tugas yang beban yang dikerjakan oleh para kader kesehatan tersebut ya dok? Ya betul Dokter Fitria. Jadi nanti kader ini kita sudah buatkan jadwalnya. Jadi nanti kader ini harus memiliki 25 keterampilan tadi. Di mana dilatihnya? Nanti Puskesmas akan membuat jadwal.
pelatihan 25 keterampilan untuk para kader di seluruh puskesmas di Kecamatan Cengkareng begitu. Sudah berjalan, memang belum semua di saat ini, tapi kita sudah jadwalkan semuanya akan mempunyai keterampilan itu. Sehingga nanti kalau sudah lengkap semuanya, nanti lengkap posyandunya integrasi layanan primer dengan kualifikasi kader yang memiliki 25 keterampilan tadi begitu. Tuh, luar biasa ya, Healthy People ya. Jadi untuk menjadi kader posyandu aja juga dipersiapkan sekali dalam sistem integrasi layanan primer ini. Nah, terkait dengan posyandu, Dokter, Pemprov DKI Jakarta sendiri itu kan bersinergi nih dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Pusat. Ada yang namanya Smart Posyandu. Nah, itu bagaimana tuh, Dok? Integrasinya dengan posyandu ILP ini. Baik, terima kasih Dr. Fitriana. Betul sekali nih Healthy People. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan gubernur kita yang baru Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ini beserta Dinas Kesehatan kita sudah melakukan launching yang namanya Smart Posyandu. Jadi intinya Smart Posyandu ini adalah kita mendigitalisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu. Dulu pemeriksaan di posyandu itu cukup tradisional, alatnya masing-masing, setelah itu kader mencatat secara manual begitu, setelah itu dimasukkan ke aplikasi begitu ya. Nah, sekarang ini kita punya alat namanya Jak Antro. Nah, Jak Antro itu ada alat untuk menimbang balita, mengukur tinggi badan, mengukur panjang badan gitu ya. Kalau yang bayi itu otomatis langsung terkoneksi ke tablet. Jadi nanti kadernya udah tidak nyatet manual lagi, kita pakai tablet. Jadi saat dia diukur itu sudah otomatis nanti akan masuk ke aplikasi sehingga tidak dua kali kerja begitu. Jadi lebih efektif. Saat diukur langsung masuk secara digital ke tablet, ke aplikasi sehingga datanya akan bisa terdeteksi real time. Baik itu di posyandunya, di puskesmas, di level suku dinas maupun di dinas kesehatan gitu. Kalau perlu sampai Kementerian Kesehatan kita bisa sambungkan begitu ya, real time. Jadi saat ini periksa, diukur langsung kelihatan hasilnya gitu. Luar biasa Healthy People ya. DKI Jakarta punya yang namanya Smart Posyandu dan itu sangat memudahkan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memantau kondisi kesehatan warganya langsung, terutama para balita ini. Kalau kita lihat nih dari penjelasan Dr. Sulung mengenai Smart Posyandu ini, bahwasannya tinggi badan, berat badan itu real time ya, Dok ya. Betul, real betul. time. Bayangkan kalau misalnya data itu bisa didapatkan dengan real time, kita bisa jauh lebih cepat tahu ya, Dok ya, hasil dari pemeriksaan di tiap posyandu di DKI Jakarta. Betul dokter, itu maksudnya. Keren banget deh pokoknya ya. Nah, berarti Dok, kan ini terkait data tinggi badan, berat badan. Kalau di balita itu kan identik dengan yang namanya stunting, Dok. Nah, Betul. Nah, stunting di Puskesmas Cengkareng sendiri bagaimana sejauh ini, Dok? Ya, baik. Betul sekali, Dr. Fitria. Ini adalah bukti bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat concern terhadap itu. Stunting masih menjadi prioritas program untuk kita tanggulangi bersama. Kecamatan Cengkareng pun belum bebas stunting begitu ya. Masih ada warga kita yang stunting. Nah, ada program yang memang kita laksanakan. Yang pertama pendataan itu tadi. Pendataan itu harus secepat mungkin agar cepat bisa terdeteksi begitu ya. Walaupun pelaksanaan stunting ini memang harus dimulai dari saat ibu hamil begitu, tapi ini merupakan salah satu intervensi. Saat kita bisa mempunyai data yang cepat dan akurat untuk tinggi dan berat badan balitanya, kita bisa tahu statusnya. Apakah dia mulai dari stunting yang paling tinggi ya, atau belum ke stunting tapi masih weight faltering gitu, yang tidak naik, atau bahkan mungkin ada gizi kurang begitu. Nah, kami punya program nih, Dokter Fitria, yaitu pemberian makanan tambahan untuk balita-balita yang belum masuk ke stunting justru. Jadi kita selangkah dua langkah lebih majulah gitu.
Yang stuntingnya otomatis kita akan rujuk ke rumah sakit, mendapatkan PKMK, mendapatkan pangan khusus begitu ya, karena memang sudah stunting. Tapi yang belum stunting, kita berikan makanan tambahan supaya jangan sampai balita-balita kita ini masuk ke stunting begitu. Jadi jangan sampai stuntingnya yang satu bisa kita tangani, tapi yang weight faltering dan di bawahnya ini kembali terjun ke stunting, itu yang kita cegah begitu. Tahun kemarin sudah ada sekitar 4.500 balita yang kita berikan program makanan tambahan. Tahun ini juga sudah berjalan sampai bulan ini sudah ada sekitar 500 anak yang mendapatkan program makanan tambahan. Nah, mudah-mudahan itu betul-betul bisa menurunkan angka stunting terutama di Kecamatan Cengkareng dan umumnya di Provinsi DKI Jakarta gitu. Bagus banget sekali programnya ya, Dokter Sulung ya. Nah, Healthy People tuh sudah diakomodir sebenarnya nih oleh pemerintah Republik Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, dan khususnya untuk warga Cengkareng oleh Puskesmas Cengkareng. Makanya Healthy People bawa balitanya, orang tuanya ke posyandu karena di situ bisa mendapatkan akses kesehatan yang sangat komprehensif, dapat full loh semuanya dari usia balita, kemudian usia dewasa, lansia, itu mendapatkan hak penuh aksesnya untuk kesehatan. Lebih baik, kembali lagi ya dok ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Baik dokter, terkait dari usia balita ya, tadi kita udah ada posyandu balita, kemudian udah ada smart posyandu. Kalau di usia dewasanya, layanan apakah yang kira-kira Healthy People perlu tahu nih? Untuk usia dewasa kita gimana nih? Kita dapat apa nih dari pemerintah khususnya dari Puskesmas Cengkareng? Baik, terima kasih Dokter Fitria. Jadi ini kita menyambung lagi ya. Tadi kita bicara di posyandu. 3 bulan yang lalu kita launching namanya program pemeriksaan kesehatan gratis begitu ya. Itu ada di seluruh puskesmas, di seluruh nantinya akan di seluruh fasilitas kesehatan, tetapi kemarin lebih digencarkan di puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi program pemeriksaan kesehatan gratis ini sebetulnya sasarannya semua umur begitu ya, boleh dilakukan pemeriksaan begitu. Jadi dulu kalau ingat Healthy People sekalian, itu merupakan kado ulang tahun dari Pak Presiden. Nah, jargonnya begitu waktu itu ya. Jadi dulu memang yang bisa mendapatkan akses untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu hanya yang berulang tahun di hari itu sampai 1 bulan ke depan. Tapi sekarang manfaatnya diberikan lebih lagi oleh pemerintah, yaitu warga masyarakat boleh kapan saja mendaftar, tidak harus ulang tahun, untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas begitu. Oh, dapat lagi nih. Udah nggak perlu nunggu ulang tahun. Datang aja ke Puskesmas Cengkareng seperti yang Dr. Sulung udah sampaikan. Healthy People mau cek kesehatan, monggo silakan datang ke Puskesmas Cengkareng. Baik usia balita ya dok ya, dari lahir bahkan ya, dari lahir sampai usia lansia. Nah di pemeriksaan kesehatan, cek kesehatan ini yang tadinya untuk ulang tahun itu dibuka secara terbuka untuk siapapun ya dok ya? Betul. Warga, apakah harus warga Jakarta ataukah bisa warga di luar Jakarta? Jadi sekarang semua sudah dibuka. Semua warga negara Indonesia boleh memanfaatkan fasilitas ini dimanapun berada. Barangkali sempatnya ada yang kerja di luar kota, sempatnya di saat dia luang mungkin di lokasi awal, tapi fasilitas kesehatannya bukan di situ, bisa. Semuanya bisa dilaksanakan. Tapi sebelum datang ke puskesmas, ada isian yang harus diisi dulu. Biasalah sebelum datang kan kita harus konfirmasi dulu. Ada namanya aplikasi Satu Sehat Mobile di Play Store dan Apple Store gitu. Di-download, setelah itu diisi. Nah, di situ nanti akan ada isian mulai dari identitas, mulai dari data-data diri, sampai ada juga isian screening yang harus diisi dulu oleh kita begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang
diisi oleh kita sebelum diperiksa di puskesmas. Nanti setelah itu, setelah diisi, memilih jadwal, tinggal datang ke puskesmas. Nah, nanti kita bisa assessment dari isian screeningnya itu dan kita lakukan pemeriksaan juga, begitu dok, kurang lebih. Nah, kalau terkait dengan sistem seperti aplikasi dok ya, kan kadang-kadang nih yang datang pasiennya bawanya handphone yang nggak ada internet misalnya, atau dia ada internet tapi udah penuh nih, nggak bisa lagi ngambil aplikasi ini gitu. Itu ada solusi nggak ketika pasien atau warga datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis itu? Oh iya, tentu saja dong. Jadi kita aware akan kesulitan itu begitu. Jadi selain aplikasi tadi ada Satu Sehat Mobile juga nanti ada WhatsApp chatbotnya untuk warga bisa mendaftar begitu. Nanti saya berikan nih di akhir video nanti ada nomor WhatsApp-nya. Warga masyarakat yang berminat bisa, nanti yang tidak bisa download aplikasi bisa melalui WhatsApp. Walaupun kita sarankan memang lebih enak pakai aplikasi karena nanti hasilnya itu langsung diberikan di aplikasi itu gitu. Jadi seperti punya rapot kesehatan sendiri gitu kan, keren sekarang gitu. Jadinya kita mengisi, kita diperiksa, hasilnya masuk lagi ke aplikasi itu. Apabila ada masalah kesehatan, nah kita juga bisa tahu nih kira-kira kita udah kelebihan nih kayaknya berat badannya, kita tahu. Udah hasil cek labnya nih gulanya misalnya membutuhkan perhatian, nah kita juga tahu gitu. Jadi kita semakin bisa mencegah sebelum sakit itu datang. Begitu, Dok. Penjelasan Dr. Sulung luar biasa ya terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini, bahwasannya healthy people tidak ada kendala sebenarnya jika datang ke Puskesmas Cengkareng untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada warga, seluruh warga negara Indonesia. Nah, kan kita udah bicara dari awal tentang pencegahan nih dok. Ya, kita mencegah memang lebih baik dari mengobati, itu seperti itu. Nah, kembali lagi dok, di episode sebelumnya, itu di episode 16 di podcast ini, itu ada tentang pasukan putih dok. Nah, saya pernah dengar pasukan putih ini. Jadi pasukan putih adalah salah satu pasukan dari kesehatan untuk warga Jakarta, seperti itu. Bisa dijelaskan nggak dok, apa layanan yang diberikan oleh pasukan putih tersebut? Baik. Terima kasih Dokter Fitria. Ini menarik lagi. Healthy people, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini ada yang terkenal. Pasti healthy people sering tahu. Punya pasukan warna-warni. Ada namanya pasukan orange, itu teman-teman PPSU di kelurahan, kecamatan gitu ya. Ada namanya pasukan biru, itu teman-teman dari sumber daya air gitu. Banyak tuh pasukannya. Ada kuning dari LA. Kesehatan juga ada namanya pasukan putih. Apa itu pasukan putih? Pasukan putih itu adalah tenaga kesehatan sebetulnya. Tenaga kesehatan yang melakukan kunjungan ke rumah langsung untuk memeriksa pasien. Pertanyaannya siapa yang diperiksa pasiennya? Tentunya ada kriterianya gitu. Yang diperiksa oleh pasien petugas kesehatan ini adalah pasien yang memiliki masalah kesehatan yang tidak bisa mandiri. Jadi dia ada kesulitan pasca stroke misalnya, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa sama sekali turun dari tempat tidur begitu ya, yang harus dirawat terus-menerus oleh keluarga begitu. Nah, kami datang langsung ke rumah-rumah warga itu. Jadi yang dilakukan, yang pertama kami mendata. Setelah itu setelah didata nih mana aja yang perlu kunjungan, kami akan jadwalkan kunjungan dan melakukan pelayanan. Yang dilakukan adalah bukan hanya melakukan pelayanan, tapi mengajari, memberikan pengetahuan kepada keluarga bagaimana cara merawat pasien yang memiliki keterbatasan mobilitas begitu, sehingga nanti ke depannya keluarga itu bisa lebih mandiri dalam mengelola
keluarganya yang sakit. Begitu, tujuannya seperti itu gitu. Dan ini sudah berjalan di Puskesmas Cengkareng, lagi-lagi peralatannya juga sudah disiapkan dan memang semuanya terintegrasi. Jadi kalau kami melakukan kunjungan, kita akan cek tensi, ada pemeriksaan labnya juga, lab sederhana begitu, yang datanya itu langsung masuk juga ke aplikasi dan dipantau secara langsung. Begitu Dokter Fitria, kurang lebih cara kerja pasukan putih ini gitu. Jadi real time juga ya dok ya? Betul, datanya kita bisa lihat gitu. Jadi bisa kita pantau secara langsung kondisi masyarakat Jakarta. Kalau tadi itu bicara mulai dari posyandu nih, mohon maaf, sampai mungkin oma opa kita atau saudara kita yang sudah ada keterbatasan mobilitas, karena biasanya yang fase-fase mobilitas ini kebanyakan oma opa kita yang sudah lansia begitu. Bravo Puskesmas Cengkareng ya, sesuai dengan nilai budaya kerja di Puskesmas Cengkareng ya dok ya, yaitu hebat dan profesional gitu ya. Implementasi pasukan putih ini sudah sejauh mana dok? Misalnya apakah sudah seluruh wilayah di Puskesmas Cengkareng sudah ada pasukan putihnya, atau perlu ditambahkan lagi kah, atau memang sudah cukup seperti itu? Ya, jadi ini baru sudah berjalan beberapa bulan. Kita sudah adakan pilot project juga. Jadi memang kita saat ini sedang dalam proses di setiap puskesmas pembantu, di setiap kelurahan itu sudah ada timnya. Kita sekarang dalam proses pengembangan. Luar biasa ya dokter. Program-program unggulan di Pemprov DKI Jakarta ini yang sangat memfasilitasi kebutuhan warganya akan kesehatan. Nah, tadi kan sudah ada ILP, ada PKG, ada pasukan putih. Di tengah beratnya tekanan hidup nih dok ya, katanya sih di Jakarta, itu ada juga kah layanan yang memfasilitasi untuk kesehatan mental dan jiwa dari warga Jakarta? Nah, pas sekali Dokter Fitria. Jadi betul, ini salah satu juga program unggulan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur ini, yaitu Jaker. Jaker ini adalah layanan untuk konseling kesehatan jiwa. Betul Dokter Fitria, ini kota besar dengan kemacetannya, dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi. Kita sama-sama tahu lah bahwa kesehatan mental ini sudah menjadi perhatian, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan tentunya ini mempunyai layanan untuk konsultasi gratis. Warga masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan para psikolog langsung bisa menghubungi lewat aplikasi Jaki. Aplikasi Jaki, atau ada nomor telepon gitu. Nomor teleponnya di 0800 1500 119. Nanti di akhir juga kami sampaikan juga begitu ya. Layanan ini terhubung langsung dengan psikolog klinis. Ada di Dinas Kesehatan dan di seluruh puskesmas di DKI Jakarta begitu ya. Nanti bisa konsultasi di sana begitu. Bisa juga melakukan penanganan awal masalah kesehatan mental. Kalau misalnya nanti ada dibutuhkan rujukan, nanti akan diberikan rujukan juga, akan diberikan solusi juga. Bagaimana cara menangani masalah-masalah yang mungkin nanti akan dikeluhkan oleh warga. Dan ini bisa diakses 24 jam begitu. Gitu dokter. Saya mau berkata apa nih dok ya, dengan program sistem yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap warga Jakarta, warga Cengkareng pada khususnya ya dok ya. Nah, kita udah kupas tuntas semuanya nih dok. Harapannya transformasi kesehatan kan memang mewujudkan masyarakat Indonesia sehat dan unggul. Perjalanan Dokter Sulung sendiri di Puskesmas Cengkareng itu dengan komitmen kuat untuk warga Cengkareng biar sehat, unggul, dan sejahtera itu kan pastinya diiringi dong dok dengan inovasi-inovasi, penghargaan-penghargaan yang didapat oleh Puskesmas Cengkareng selama ini dok. Nah, masa mendatang langkah apa yang
akan diambil oleh Puskesmas Cengkareng untuk selalu memberikan yang terbaik untuk warganya. Baik. Terima kasih Dokter Fitria. Memang betul Puskesmas Cengkareng ini memiliki tantangan yang luar biasa ya. Saya nggak mau menyebutnya beban karena memang warga Cengkareng ini termasuk luar biasa. Kita punya hampir 600.000 warga yang harus kita perhatikan kesehatannya, mulai dari promotif sampai kuratif tentunya begitu. Puskesmas Cengkareng berkomitmen betul agar seluruh hak warga Cengkareng tentunya begitu ya, dan warga DKI umumnya itu mendapatkan haknya untuk kesehatan begitu, sehingga kami mengembangkan berbagai layanan untuk bisa mewujudkan hal itu gitu. Mulai dari internal penguatan SDM-nya, penguatan layanannya, penguatan sarana dan prasarana itu terus kami lakukan begitu. Yang kedua, di era digitalisasi ini kami juga tidak mau ketinggalan begitu ya. Banyak program dan kegiatan yang ditunjang oleh digitalisasi. Misalnya dibantu oleh Dinas Kesehatan, kita punya sistem pendaftaran begitu ya di aplikasi Jaki gitu ya. Lalu setelah itu di puskesmasnya juga semua sudah digital. Tidak ada lagi pencatatan pelaporan by kertas gitu. Semuanya sudah terdigitalisasi. Ada beberapa program juga yang kita rancang untuk masyarakat. Contohnya Puskesmas Cengkareng terkenal dengan sistem informasi gateway Cengkareng, Sigareng itu. Jadi kita bisa reminder, itu sistem pengirim pesan untuk seluruh warga Cengkareng, bisa digunakan untuk pengingat minum obat, pengingat nanti dia untuk kembali kontrol ke puskesmas begitu, pengingat untuk pemberian makanan tambahan gitu, ada seperti itu. Lalu ada juga namanya Kencana Sari, yaitu sebuah aplikasi di mana kami bisa menelusur seluruh ibu hamil bahkan sampai setelah melahirkan sekecamatan. Mulai dari yang tidak beresiko sampai yang beresiko tinggi terutama. Itu kami bisa pantau begitu, by name, by address. Bekerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Cengkareng, bidan praktek mandiri, dokter praktek mandiri begitu ya. Lalu ada pura untuk pendukung, itu ada aplikasi contohnya pemeliharaan barang lah. Jadi kalau kami punya 1 puskesmas dan 9 puskesmas pembantu, itu untuk pelaporan kerusakan, untuk pelaporan kalibrasi alat kesehatan, itu tidak manual lagi. Kami sudah punya aplikasinya. Sehingga bahkan bohlam yang putus pun gitu, hari detik ini dia rusak, langsung masuk ke aplikasi, 5 menit kemudian di teman-teman sarana prasarana bisa langsung memperbaiki gitu. Jadi hal-hal seperti ini, digitalisasi seperti ini yang terus kita kembangkan agar menjamin bahwa puskesmas ini memberikan pelayanan yang paripurna kepada seluruh warga Cengkareng gitu khususnya. Kurang lebih begitu Dokter Fitria. Kedepannya kami harapkan juga dukungan penuh tentunya dari stakeholder, dari suprastruktur kami, mulai dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta sampai suku Dinas Kesehatan. Lintas sektor juga kami harapkan nih kerjasamanya. Kami nggak bisa bekerja sendiri begitu tanpa bantuan dari lintas sektor, dari kelurahan, kecamatan, lintas sektor yang lain, vaskes yang lain juga yang sudah sangat banyak membantu begitu. Dan mulai dari klinik utama, klinik pratama, rumah sakit, dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, itu selama ini kerjasamanya luar biasa. Nah, tapi tantangan ke depan tidak semakin mudah tentunya. Kami harapkan juga terus kerjasamanya semakin baik dan semakin erat lagi. Gitu. Tentunya juga yang terakhir dukungan dari seluruh warga Cengkareng. Kami harapkan dukungan seluruh warga Cengkareng agar kita bisa sama-sama mewujudkan visi Puskesmas Cengkareng, yaitu mewujudkan masyarakat Cengkareng yang sehat dan mandiri. Kurang lebih begitu Dokter Fitria. Luar biasa, komplit ya Dok ya. Jadi luar biasa sekali Healthy People ya. Puskesmas Cengkareng sudah mengakomodir segala kebutuhan dari warga Cengkareng, Healthy People untuk bisa akses terhadap layanan kesehatan. Dari sarana prasarana, dari sistemnya, dari programnya, SDM-nya, semua sudah diakomodir dengan baik oleh Puskesmas Cengkareng dengan inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh Puskesmas Cengkareng untuk memberikan layanan terbaik buat warga Cengkareng di bidang kesehatan. Sesuai dengan apa slogannya Puskesmas Cengkareng Dok?
yaitu hebat dan profesional. Itulah gambaran dari Puskesmas Cengkareng. Baiklah healthy people, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast nih dok ya. Sebenarnya sih belum cukup ya waktu yang diberikan untuk kita membahas tentang kebutuhan kesehatan warga Cengkareng. Tetapi adanya waktu yang harus kita akhiri sampai saat ini dalam perbincangan pagi hari ini. Ya intinya adalah bahwa healthy people ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita sehat, kita mengetahui kondisi kita sehat daripada kita sakit terus diobati. Walaupun semuanya itu tetap sudah diakomodir oleh Puskesmas Cengkareng dalam layanannya, tapi tetap kita harus tetap terus menjaga kesehatan kita semua healthy people. Mungkin dari Dr. Sulung ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup acara podcast. Baik, terima kasih Dr. Fitria, terima kasih sudah mengundang kami di acara podcast ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat Cengkareng. Saya doakan semoga podcastnya juga memberikan materi yang lebih bervariasi lagi agar bisa memberi pengetahuan kepada masyarakat. Gitu. Ada satu pesan sponsor katanya di penghujung podcast ini, selain hidup sehat tadi, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe gitu. Pokoknya pantengin terus channelnya podcast Ruang Hebat ini, karena banyak informasi-informasi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh kita masyarakat agar tadi bisa terus hidup sehat dan bahagia begitu. Kurang lebih itu Dr. Fitria, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih Dr. Sulung yang sudah mau hadir menjadi narasumber kami di acara podcast Ruang Hebat kali ini. Dan juga pada healthy people dan kru dari Ruang Hebat ini, terima kasih banyak. Kita tutup dengan jargon Puskesmas Cengkareng. Hebat dan profesional. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.